Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqan Hidayat, salah satu mahasiswa di Universitas Universitas Riau, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Bimbingan Konseling Islam, semester 4, konsentrasi karir dan industri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai masyarakat Desa Bukit Payung, Dusun Mekarsari mengenai COVID atau pandemi yang sedang melanda negeri ini, yaitu Corona 19 atau bisa disebut dengan coronavirus disease. Oke. Pada kesempatan kali ini kita sudah di depan salah satu usaha masyarakat di Desa Mekarsari. Mari kita bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu masyarakat yang berada di Desa Bukit Payung dan lebih tepatnya di Dusun Mekarsari, Kecamatan Bangkinang. Oke, di samping saya sudah ada salah satu warga yang berada di Dusun Mekarsari yang mempunyai usaha pangkas rambut satu-satunya yang ada di dusun ini. Oke, kita langsung aja pada sesi wawancaranya. Oke, sebelumnya boleh kami tahu siapa nama Anda? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan. Alhamdulillah sekarang saya buka usaha kecil-kecilan itu pangkas rambut di Desa Pelabuhan. Ya. Kalau boleh tahu, bagaimana situasi dusun ini pada saat coronavirus ini terjadi pada negeri dan dunia ini? Ya. Baik, alhamdulillah sebetulnya kalau untuk di dusun kami sendiri ya, walaupun masyarakatnya juga tetap panik ya kan, begitu ya kan. Dan alhamdulillahnya untuk kondisi dusun kami itu masih alhamdulillah aman gitu ya, dan masih berada pada zona hijau begitu. Karena memang kebetulan dusun kami dan di desa kami memang belum ada yang positif. Nah begitu, walaupun kendatinya memang banyak yang pulang selaku menjadi ODP ataupun yang baru pulang dari luar daerah, tapi alhamdulillah belum tidak ada yang positif begitu. Jadi kondisi di kampung dan dusun saya alhamdulillah aman-aman saja. Masih stabil ya? Alhamdulillah masih stabil. Oke, saudara Andri, Ya. saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Andri mengenai corona virus ini, atau bisa disingkat diperpanjang dengan coronavirus disease 19 ya, 19. Bagaimana pendapat saudara Andri dengan munculnya virus COVID-19 ini pada masa sekarang? Ya, ya, sebetulnya begini ya, namanya wabah ini kita tidak pernah harapkan ya kan, namanya virus ini kita tidak pernah minta gitu. Ya. Namun ya memang ada begitu. Walaupun pertamanya tersebarnya di Wuhan ataupun di Cina, dan Indonesia pun kemarin sudah kita lihat pemerintah sudah semaksimal mungkin kan untuk mengerjakan untuk membendung agar virus ini tidak datang dan tidak sampai ke negara kita. Namun ya hal terjadi, tetap ada juga virus ini karena penyebarannya pun kalau kita lihat dari WHO begitu kan memang sangat ibaratnya diam-diam tapi bisa tersebar ke orang begitu. Jadi kita harapkan, namun halnya tapi sampai kepada kita begitu. Jadi ya tetaplah hebatnya kita harapkan pemerintah bekerja dengan sebaik mungkin dan kitanya pun juga ikuti instruksi daripada pemerintah begitu. Oke, saudara Andri. Jadi dengan adanya COVID ini mungkin sangat meresahkan bagi kita semua, dan tidak menutup kemungkinan juga meresahkan bagi dampak ekonomi kita. Jadi apakah dengan adanya virus corona 19 ini ada dampaknya bagi saudara Andri dengan ada usahanya yang Andri punya, itu pangkas rambut
Apakah ada dampaknya bagi saudara Andri? Ya, mungkin pertama mungkin dampaknya secara umum begitu ya, Ya. kepada masyarakat khususnya di Indonesia begitu. Tentunya dampaknya sangat berpengaruh begitu ya. Terusnya dalam pendapatan daripada masyarakat dari sebelum ada virus ini begitu. Dari mulai pekerjaan yang rata-rata perusahaan-perusahaan mulai menutup perusahaannya karena memang permintaan konsumen mulai melemah, dan juga instruksi dari pemerintah lebih banyak untuk melakukan kegiatan di rumah, jangan sampai keluar rumah begitu. Dan mungkin kalau di spesifiknya ke usaha saya begitu seperti pangkas rambut nih, ya bisa dibilang agak berpengaruh lah begitu ya, karena masyarakat memang disuruh pemerintah untuk lebih fokus di rumah kegiatannya, jadi mereka jarang keluar. Nah, kalau mau pangkas di sini kan ibaratnya datang ke lokasi ya, datang ke tempat kan. Nah, jadi masyarakat jadinya lebih banyak beraktivitas di rumah dan jarang keluar, sehingga kadang yang ditakutkan mereka apalagi di pangkas rambut begitu kan, kadang entah orang dari mana-mana saja pangkas gitu kan, kadang di kursi ataupun mulai dari alat-alat yang digunakan untuk pangkas kan kita nggak tahu kan apakah orang terkena positif atau apa, jadi orang merasa takut kan. Jadi orang terus sekarang sih lebih menghindari pangkas sehingga berpengaruh ke bisnis saya sih gitu. Itu mereka sangat khawatir dengan pangkas ini atau terkena Iya, betul sekali. Oke. Jadi kan selama virus corona ini kan sudah banyak pemberitahuan oleh pemerintah mengenai stay at home, dan ada juga himbauan pemerintah bahwasanya tidak boleh bersalaman, tidak diusahakan jangan sholat di masjid dan di rumah dan lain-lain. Bagaimana menurut pendapat Andri dengan himbauan tersebut? Ya, baik. Sebetulnya kalau pandangan saya ya terhadap instruksi ataupun yang diberikan pemerintah, ya pandangan saya itu memang itu merupakan suatu hal yang wajar dari pemerintah, karena tujuannya pasti sangat mulia untuk kita ya kan, agar kita tidak terkena virus tersebut. Mulai seperti jangan bersalaman, sebetulnya bukan jangan bersalaman sih, namun diganti dengan salam apa namanya, Salam masker. Nah, salam itu ya diganti ya, salam dengan salamnya ataupun salam dengan siku. Nah, jadi ibaratnya bukan salamnya tidak diperbolehkan, namun diganti aja tata caranya begitu, kan untuk menghindari. Karena kalau mamanya seandainya orang positif bersentuhan dengan yang tidak positif, seandainya bisa kan dengan salaman pun bisa tertular begitu kan. Iya, cara infeksi lah ibaratnya. Infeksi, dan juga ada larangannya untuk kalau bisa sholatnya di rumah saja begitu, jangan di masjid. Nah, itu kan ibarat tujuannya agar tidak terjadi kerumunan begitu, karena kalau sholat berjamaah kan pasti kan jadi rapat-rapat kan. Namun ya alhamdulillah untuk sekarang kan ibaratnya tetap pemerintah ngasih tahu bahwasanya yang zona hijau masih diperbolehkan untuk sholat berjamaah, dan zona merah untuk agar diindahkan dulu agar bisa melaksanakan sholat berjamaah di rumah saja begitu bersama keluarga begitu. Itu sih ya, menurut saya pemerintah masih punya niat baik untuk masyarakatnya begitu. Jadi stay at home ya selama corona ya. Ya, insya Allah stay at home saja. Ya, oke. Nah, jadi yang terakhir untuk saudara Andri, apa harapan Anda terhadap masa yang akan ke depannya dengan adanya wabah ini kan? Nah, apa harapan Anda? Ya, mungkin harapan saya ya untuk kedepannya mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua begitu dengan adanya wabah ini. Karena instruksi dari pemerintah, dari WHO dan juga dari agama Islam, kita kan juga memerintahkan bahwasanya nama kebersihan itu kan menjadi pihak utama begitu kan. Karena Allah itu minat iman, kebersihan kan sebagian dari iman begitu kan. Nah, jadi namanya kayak virus ini kan berarti didominasi karena kita kurang menjaga namanya kebersihan begitu kan. Nah, jadi untuk kedepannya mungkin kita bisa sama-sama untuk menjaga kembali kebersihan lingkungan, kebersihan diri kita begitu. Dan juga mungkin kedepannya harapannya kepada pemerintah, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah sudah bekerja semaksimal mungkin, dan kita harapkan untuk tetap maksimal dalam bekerjanya, dan kita selaku masyarakatnya untuk bisa mematuhi segala instruksi dari pemerintah agar wabah ini bisa segera untuk dituntaskan gitu, dan kita mampu untuk kembali normal dalam melakukan kegiatan kita. Dan kita jangan lupa berdoa untuk semoga wabah ini segera dihilangkan di muka bumi ini. Amin. Oke, terima kasih saudara Andri atas waktu dan tenaganya. Dan satu lagi, tetap ikuti protokol pemerintah. Jangan lupa selalu mencari-cari berita tentang coronavirus ini. Oke, satu lagi, selalu pakai masker dan stay at home. Terima kasih. Saya Furqan Hidayat mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke kawan-kawan, setelah kita melihat video yang telah ditampilkan tadi, kita bisa melihat bahwasannya besar dampak virus corona ini bagi masyarakat. Seperti di Dusun Mekarsari, ada salah satu warganya yang mempunyai usaha pangkas rambut, satu-satunya di dusun tersebut. Mereka resah karena ketika adanya pandemi ini, mau tidak mau mereka harus menutup dan tidak ada pengunjung yang datang ke tokonya untuk memangkas rambut. Maka mereka sangat menginginkan pandemi ini lenyap dan hilang, dan mereka sangat menginginkan juga keadaan kembali normal seperti sebelum adanya pandemi ini. Maka kawan-kawan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan wabah ini dari muka bumi ini. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga share kepada semua orang. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya M. Furqan Hidayat mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.